kita sih terduga maksudnya mungkin lagi nanti cerita sih karena kenyataannya sekarang ini kok buka biasanya susah nggak tadi pun pak nanti ya pak Mas nyuwun tolong KTP ini Mas gede ya ini. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang kasus pembunuhan dua orang wanita yang ditemukan berada di shelter anjing daerah Blitar, Jawa Timur. Fakta apa dibalik terungkapnya kasus ini? Yuk kita simak videonya. Awal tahun 2024 disambut dengan kabar duka yang menyelimuti keluarga korban pembunuhan sadis daerah Blitar. Kasus ini berawal pada penemuan dua tubuh wanita yang ditemukan di salah satu shelter penitipan hewan berada di Jalan Sulawesi, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Pada hari Senin tanggal 1 Januari 2023, ada seorang tetangga sekitaran shelter mencium aroma tidak sedap yang muncul dari dalam rumah penitipan anjing dan kucing tersebut. Akhirnya tetangga itu pun melaporkan keluhannya kepada Siswanto, ketua RT setempat. Ketua RT yang mendapatkan keluhan dari warga bersama dengan beberapa orang datang ke rumah penitipan hewan untuk berniat mengecek aroma tidak sedap tersebut. Sekitar jam 16:45 warga tiba di tempat penitipan anjing. Pintu pagar pun tampak terkunci gembok dari dalam dan tidak terlihat adanya aktivitas. Warga berinisiatif memanjat pagar dari sebelah rumah untuk melihat kondisi sekitaran rumah shelter tersebut. Dalam posisi warga masih di atas pagar, sontak mereka pun terkejut ketika melihat adanya sosok wanita tertelungkup di depan teras rumah. Mendapati ada sesuatu yang telah terjadi, warga pun memutuskan untuk mendobrak pintu pagar. Wanita yang ditemukan di teras rumah dalam kondisi mulai membusuk. Namun tidak hanya di situ saja, saat warga masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa kondisi dalam rumah, warga pun kembali dikejutkan dengan temuan satu tubuh wanita lainnya dalam posisi telungkup. Mereka pun segera melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. Setelah polisi tiba di TKP, polisi melakukan identifikasi kepada dua tubuh wanita yang salah satu korban adalah pemilik rumah bernama Ragil Soekarno Utomo alias Sinyo alias Erlin berusia 50 tahun. Sedangkan korban lainnya bernama Luciana Santoso atau Lucy berusia 53 tahun, merupakan asisten rumah tangga. Kedua korban sudah mulai membusuk dan mengeluarkan belatung yang diduga mereka telah meninggal dunia lebih dari 3 hari sebelum ditemukan. Pada awalnya, masyarakat sekitar pun menduga jika keduanya meninggal dunia akibat diserang anjing di shelter. Selamat malam Bang, ini ada info dari Blitar kalau Ragil alias Sinyo sama Lucy dari Blitar yang selama ini adop anjing di Jalan Sulawesi Blitar ini meninggal dunia karena diserang anjing dan saat ini proses evakuasi dilakukan. Terima kasih, mohon bantuannya. Setelah kedua tubuh korban diperiksa oleh tim Inavis, tidak ditemukan adanya gigitan anjing. Justru ditemukan adanya luka-luka pada bagian kepala. Pada tubuh Ragil terdapat 7 luka pada bagian kepalanya. Sedangkan Lucy mengalami 20 luka pada bagian kepalanya. Melihat kondisi luka yang dialami oleh kedua korban, kuat dugaan kedua korban ini merupakan korban pembunuhan. Dan keduanya pun segera dievakuasi menuju RSUD Mardi Waluyo. Dari kejadian ini, aparat kepolisian Resort Blitar Kota Jawa Timur telah memeriksa 5 orang saksi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan atas dua korban wanita ini. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Terdapat sejumlah barang-barang yang hilang, antara lain DVR CCTV dan 4 buah ponsel selular milik korban. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, salah satunya adalah golok berukuran 50 cm yang berada tepat di depan pintu dapur.
Diketahui jika rumah itu dalam kondisi pintu gerbang terkunci dari dalam dan lampu rumah pun dalam kondisi padam. Berdasarkan dari kesaksian warga, Ragil selaku pemilik rumah dikenal sebagai sosok yang tertutup oleh warga sekitaran. Ragil dan Lucy diketahui jarang berinteraksi dengan lingkungannya. Hal itu disampaikan oleh Hari Sugito selaku ketua RT setempat. Menurutnya, rumah yang ditempati oleh Ragil cenderung tertutup, bahkan pintu gerbang rumahnya pun tidak pernah dibuka. Para tetangga jarang melihat Ragil ataupun Lucy keluar dari rumah, terkecuali hanya untuk membeli sesuatu atau ada kepentingan lainnya. Sekitar 6 bulan yang lalu, korban Ragil pernah menghubungi ketua RT setempat hanya untuk meminta surat pengantar saja. Namun setelahnya tidak pernah lagi berkomunikasi dengan RT ataupun warga sekitaran. Bahkan jika dihubungi, Ragil pun tidak pernah merespon. Diketahui Ragil ini mulai memelihara anjing sejak 8 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2015. Setelah tinggal sendirian pasca ibunya meninggal dunia yang pada awalnya hanya memelihara beberapa anjing saja. Namun lama-kelamaan anjing itu pun semakin banyak. Lalu dia pun membuka jasa penitipan anjing dan banyak yang menitipkan anjing di sana. Lucy yang merupakan warga Surabaya mulai tinggal di rumah tersebut. Lucy pun dikenal sebagai orang yang turut membantu Ragil dalam mengurusi anjing dan kucing yang berada di shelter. Berdasarkan informasi dari tetangga rumah sekitaran, jika rumah tersebut ditinggali oleh 3 penghuni, yaitu Ragil, Lucy, dan 1 orang ART yang baru saja bekerja sekitar 1 minggu di sana. Namun baru-baru ini pekerja tersebut meninggalkan shelter beberapa hari sebelum korban ditemukan. Kepergian dari ART itu disampaikan oleh warga dikarenakan ada warga setempat sempat mengantarkan ART ke terminal bis menuju ke Lamongan. Berdasarkan informasi itu, polisi segera mencari keberadaannya guna menggali informasi lebih dalam lagi. Namun ternyata hasil pelacakan polisi mendapati signal ponsel berada di daerah Kediri yang ternyata itu merupakan rumah dari ART tersebut. Pihak kepolisian pun segera bergerak menuju ke lokasi. Pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada jam 3 dini hari, polisi tiba di Desa Badal Padean, Kecamatan Ngadilui, Kabupaten Kediri. Akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan keberadaan ART tersebut. ART itu bernama Aza Farhadinata berusia 21 tahun. Namun saat polisi menanyakan tentang pembunuhan 2 wanita di tempatnya bekerja, Aza terlihat gugup dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari polisi. Saat dicecar pertanyaan, dia pun akhirnya mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan atas korban Ragil dan Lucy di tempat penitipan anjing. Dia pun menunjukkan ponsel milik korban yang diambil olehnya. Pelaku pun segera dibawa kembali ke Blitar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasi polisi, pelaku mengaku tega menghilangkan nyawa korban lantaran dirinya merasa kesal terhadap salah satu korban, yaitu Ragil, dikarenakan Ragil ini tidak menepati janji tentang upah bulanannya. Dirinya baru bekerja di shelter tersebut selama 1 minggu, tepatnya tanggal 23 Desember 2023. Pada saat itu, ada postingan tentang lowongan pekerjaan di sosial media, di mana dirinya dijanjikan akan diberikan gaji 3.100.000 per bulannya. Pelaku pun setuju dengan tawaran tersebut dan akhirnya datang ke shelter penitipan hewan itu. Pada saat dirinya sudah bekerja selama 1 minggu, pelaku pun disodori kontrak 3 bulan dengan gaji per bulannya Rp1.000.000 plus bonus Rp250.000. Namun gaji itu baru bisa diambil setelah masa kontrak itu selesai. Mendapati kontrak yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, pelaku pun menolak lalu meminta untuk berhenti bekerja. Namun Ragil menolak permintaan dari pelaku, justru mengunci pintu gerbang dan tidak memperbolehkannya keluar rumah. Puncak dari kemarahan pelaku pada saat memasuki hari Jumat tanggal 29 Desember 2023. Pelaku ini meminta izin untuk keluar rumah guna menunaikan ibadah sholat Jumat.
Namun, Ragil bersikeras melarangnya untuk keluar dengan alasan tidak ada yang menggantikannya untuk mengurusi anjing-anjing di shelter. Dari sanalah pelaku gelap mata dan berniat untuk membunuh Ragil dan Lucy. Kejadian mengerikan itu pun terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023. Pada saat itu, situasinya korban Lucy sedang mandi dan pelaku menemukan sebuah golok di lokasi. Dia pun mengambilnya lalu menghampiri Ragil yang sedang berada di dapur. Tanpa basa-basi, pelaku melayangkan golok tersebut ke bagian rahang Ragil hingga membuatnya langsung jatuh tersungkur di dapur. Namun, Ragil masih bergerak. Pelaku pun kembali menghujamkan golok pada bagian kepala Ragil hingga Ragil pun kehilangan nyawanya. Target berikutnya adalah Lucy. Pelaku menunggu Lucy keluar dari kamar mandi dan setelah Lucy keluar, pelaku mengikutinya dari belakang. Dari belakang itulah pelaku melayangkan golok ke kepala korban hingga membuatnya terjatuh di teras rumah. Pelaku kembali menghujamkan ke kepala Lucy berkali-kali yang membuat Lucy pun kehilangan nyawanya. Setelah membunuh kedua korban, pelaku mengambil barang-barang pribadi milik korban dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti. Dia pun bergegas kabur dengan cara melompat pagar rumah shelter tersebut. Pada saat bertemu dengan tetangga itu pun sempat melihat adanya bercak darah pada baju pelaku. Namun pelaku mengaku jika dirinya baru saja digigit oleh anjing. Dari pengakuan itu, tetangga tersebut pun tidak merasa curiga sedikit pun. Selain fakta pembunuhan, ada fakta lainnya yang terungkap pada kasus ini. Yang pertama, diketahui jika penitipan anjing yang dibuka oleh Ragil tidak memiliki izin resmi, dikarenakan tidak mendapatkan izin dari RT setempat. Fakta kedua, ternyata korban Lucy bukanlah seorang ART, melainkan teman dekat dari Ragil. Bahkan dari beberapa sumber, jika Lucy dan Ragil ini merupakan sepasang kekasih. Informasi jika Ragil tidak normal, hal itu dibenarkan oleh kakaknya yang bernama Joko Sukrisno. Joko mengatakan jika memang adik bungsunya itu memiliki orientasi seksual yang menyimpang, walaupun sebenarnya dia merupakan sosok yang fair dan mudah bergaul. Selain itu, ditemukan fakta jika sebelum pembunuhan ini terjadi, pernah beberapa kali ART yang bekerja di sana kabur, bahkan ada yang tidak mendapatkan gaji selama 5 bulan. Pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal yaitu pidana mati. Guys, melihat fakta pada pembunuhan ini, walaupun tidak membenarkan terjadinya pembunuhan itu, namun kesimpulan pada kasus ini tidak ada asap jika tidak ada api. Pelajaran untuk diri kita masing-masing agar sebagai majikan selalu menghargai dan menghormati hak setiap manusia. Walaupun itu hanya ART, namun di mata Tuhan manusia itu sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya saja. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?